A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan untuk bertemu, dan semoga dalam pertemuan ini walaupun lewat udara tidak menjadikan suatu halangan apapun, dan semoga dalam pertemuan ini membawa sebuah keberkahan dan menjadikan sebuah manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, juga manfaat untuk menghadapi kehidupan yang kekal abadi, yaitu akhirat. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah judul, yaitu dua golongan manusia. Seperti apa dua golongan manusia tersebut dan apa ciri-cirinya dua golongan manusia tersebut? Tetapi sebelum itu kami akan membacakan sebuah surat Al-An'am di dalam Al-Qur'anul Karim ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasroh sadrahu lil Islam wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayyigan harajan ka'annama yas'adu fis sama'i kazalika yaj'alullahu rizza 'alal ladzina la yu'minun. Di mana artinya barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau sebuah petunjuk, maka dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya apa yang terkandung di dalam surat Al-An'am ayat 125 ini adalah membahas dua golongan manusia, di mana golongan yang pertama adalah golongan yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menerima ajaran-ajaran ketuhanan yang Maha Esa, menerima ilmu tauhid ilahiyah, menerima ajaran-ajaran hakikat makrifat. Itulah saudara-saudaraku, barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat petunjuk, maka dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Itu artinya golongan-golongan hamba-hamba manusia yang pertama itu golongan yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan untuk golongan yang kedua, di sini adalah golongan yang tidak mau menerima ajaran tauhid ilahiyah. Dan barang siapa dikehendakinya ayudillahu menjadi sesat, yaj'al dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Barang siapa hati manusia yang dikehendaki dan diberikan petunjuk oleh Allah, itu ada tanda-tandanya. Dan barang siapa yang tidak mau menerima ajaran tauhid ilahiyah, itu juga semua ada tanda-tandanya. Tandanya seperti apa? Jika hati manusia itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan petunjuk menuju pada Allah, maka Allah akan membuka hatinya untuk menerima ajaran-ajaran hati yang condong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah golongan yang pertama, yaitu calon-calon kekasihnya Allah. Dan ini masih proses. Manusia-manusia atau hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. Calon-calon kekasihnya Allah. Mereka itu mau menerima apa-apa yang disampaikan oleh guru akhirat, apa-apa yang dibimbing dari guru akhirat, mereka itu mau menerima. Itulah tanda-tandanya hamba-hamba yang dibukakan hati dan memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini itu adalah sangatlah jarang. Dan tidak semuanya orang itu diberikan petunjuk. Yang diberikan petunjuk itu hanyalah orang-orang pilihannya Allah. Maka bersyukurlah bagi saudara-saudaraku yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, karena hal ini bila dibanding dengan harta dunia dan seisinya, tidak akan bisa terbelikan. Untuk itu tetaplah bersyukur pada Allah bagi saudara-saudaraku yang telah diberikan petunjuk oleh Tuhan. Itulah golongan-golongan yang pertama, golongan-golongan calon-calon kekasih Allah dan golongan-golongan kekasih-kekasihnya Allah. Golongan di mana hatinya, dadanya dibukakan oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa kembali ke dalam jalan yang benar. Lalu golongan yang kedua ini, hati manusia ini dijadikan oleh Allah hatinya sempit dan sesak, seolah-olah mendaki ke langit sangat sulit. Mereka tidak mau mendengarkan, tidak mau menerima, bahkan mereka itu terkadang menolaknya.
Dan hal ini juga pernah terjadi kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala menyampaikan sebuah kebenaran hati menuju Allah, Nabi Muhammad itu dianggap sebagai orang gila oleh kafir Quraisy. Begitu dengan hal zaman sekarang, tidak jauh berbeda. Banyak saudara-saudara kita, banyak manusia-manusia ini yang tidak mau menerima, bahkan mereka itu menganggap apa yang kami sampaikan ini belum benar. Atau apa yang kami sampaikan ini dianggapnya sesat. Itulah saudara-saudaraku, bahwa golongan kedua ini adalah manusia yang dijadikan oleh hatinya oleh Allah itu sempit dan sesak. Mereka tidak mau mendengarkan, tidak mau menerima, bahkan mereka menolaknya. Dianggapnya ajaran tauhid ilahiyah itu dianggap tidak penting. Yang dianggapnya penting itu hanya tentang urusan-urusan perutnya saja. Yang dianggap penting itu tentang urusan-urusan duniawiyah ini saja. Urusan jasad jasmaniah ini saja. Itulah yang dianggap penting golongan-golongan yang kedua. Golongan yang hatinya disesatkan oleh Allah menjadi sempit dan sesak. Mereka sesat, hati mereka protes, tidak mau mendengarkan dengan baik, karena hatinya mereka itu sebetulnya banyak penyakitnya. Dalam hati manusia golongan yang kedua ini adalah hatinya itu banyak ulatnya. Banyak ulatnya, banyak penyakitnya, banyak kotoran-kotoran hati. Dan golongan yang kedua ini adalah manusia yang hatinya mementingkan tentang urusan-urusan jasad jasmania ini. Mereka melupakan Allah dan hati mereka itu mencintai selain Allah atau mencintai syahwatun dunia. Mereka tatkala diberikan obat pun, diberikan obatnya hati, mereka tidak percaya, bahkan mereka menolaknya. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jika manusia ini belum sampai pada musyahadah Allah, belum bisa dikatakan ma'rifat terhadap Allah, maka sudah pasti dan bisa dipastikan manusia itu tidak akan pernah puas hatinya walaupun sama Allah itu diberikan segala kemewahan dunia. Mereka akan selalu merasa kekurangan. Mereka akan selalu merasa kehausan seolah-olah seperti binatang ular. Itulah saudara-saudaraku golongan-golongan yang kedua. Golongannya hati manusia yang dijadikan oleh Allah hatinya sempit dan sesak. Tetapi jika manusia ini sudah bisa menerima, sudah mau memahami, dan bahkan sudah mempraktekkan serta mengistiqomahkannya ajarannya Allah hakikat makrifat dan sudah bertemu dengan Allah, maka hati manusia itu akan menjadi damai dan menjadi tenang. Dan itulah saudara-saudaraku kekasih-kekasihnya Allah, yaitu ahli suhud.
Jadi kesimpulannya pada hari ini, dua golongan manusia. Golongan manusia itu yang pertama adalah golongan manusia yang diberikan petunjuk oleh Allah untuk menerima ajaran-ajaran mengesahkan Tuhan, ajaran-ajaran hakikat makrifat. Lalu golongan yang kedua yaitu golongan yang mengabaikan dan tidak mau menerima ajaran-ajaran Allah, tidak mau menerima ajaran-ajaran mengesahkan Tuhan, tidak mau menerima ajaran-ajaran hakikat makrifat. Itulah saudara-saudaraku, dua golongan manusia. Golongan manusia yang sesat atau golongan manusia yang menyesatkan, dan golongan manusia yang diberikan petunjuk. Siapa golongan manusia yang diberikan petunjuk? Yaitu golongan ahli syuhud, kekasih-kekasihnya Allah. Golongan manusia yang kedua, golongan yang sesat, itulah golongan-golongan ahli hijab yang mereka mengingkari, bahkan tidak mau menerima ajaran hakikat makrifat. Itulah saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini, walaupun sedikit, semoga menjadikan sebuah ilmu pengetahuan yang benar-benar bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.